Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Febri Setia Utami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kebudayaan Islam di Kabupaten Banyumas. Topik pembahasan pada video kali ini yang pertama adalah latar belakang tumbuh dan berkembangnya Islam di daerah Banyumas. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial politik dan ekonomi Banyumasan pra-Islam. Yang ketiga, kebangkitan Islam Puritan atau Banyumas pada masa kini. Yang keempat, ada tren Islam moderat yang terdiri dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, ada tren Islam liberal. Dan yang keenam adalah Islamisasi periode akhir. Lantas, bagaimana sejarah Islam tumbuh dan berkembang di daerah Banyumas? Nah, langsung saja masuk ke latar belakang Islam di Banyumasan. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagaimana jika dilihat secara teologis, agama itu bersifat samawi yang merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Mutlak di sini yaitu artinya tidak terbatas, kemudian absolut memiliki arti yaitu tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi, nyata, murni, dan bebas dari campuran. Kemudian, jika dilihat secara historis, agama itu berada dalam ruang sosial budaya dan lingkungan yang berkembang secara dinamis, di mana historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Dalam masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa itu dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan atau pedagang yang memiliki pengaruh besar terhadap Islam karena Islam masuk ke Indonesia berawal dari jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, Persia, Arab, dan Cina. Kemudian, masyarakat yang daerah-daerah pedalaman lebih bercorak ke Jawen atau berpusat pada kota-kota kerajaan yang seperti Yogyakarta, Surakarta, Karsiden, Banyumas, Kedu, Malang, dan Magelang. Kemudian jika dilihat dari konteks sosial, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua lagi, yaitu wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah, serta kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Kemudian, wilayah Jawa Tengah bagian Barat dan Selatan atau JTBS meliputi wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen yang dalam sejarahnya berkaitan erat dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak terlepas dari eksistensi kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kasurnanan Surakarta. Sehingga kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan Jawa Tengah bagian Barat dan Selatan ini, yang sangat berbeda dengan tradisi kebudayaan keraton. Salah satunya yaitu dari dialek bahasa yang memiliki perbedaan dari eks-kerajaan-kerajaan di daerah Jawa seperti Demak, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dialek ini biasa disebut dengan ngapak, yang merupakan konstelasi kebudayaan Jawa. Sementara, bahasa Wetanan merupakan bentuk baru dari proses politisi terutama oleh Sutawijaya. Secara historis, sejarah masyarakat Jawa Tengah bagian Barat dan Selatan terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit yang merupakan kerajaan sentral sangat memberikan pengaruh secara luas bagi masyarakat Jawa termasuk Jawa Tengah bagian Barat dan Selatan, terutama dalam hal keberagamaan. Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang berkembang pada saat itu. Namun agama Buddha lebih selaras dengan karakter kebudayaan Jawa Tengah bagian Barat dan Selatan yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Banyumas sendiri berdiri pada tahun 1852 dan pertama kali dipimpin oleh Kyai Raden Adipati Warga-Utama dan meliputi daerah Banyumas itu sendiri, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa masa sebelumnya, di mana raja menentukan agama rakyatnya. Artinya agama apa yang dianut rajanya, maka agama itulah yang dianut rakyatnya. Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, di mana fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistik kejawen, sehingga corak Islam pada masa itu yaitu Islam kejawen.
Islam Kejawen sendiri merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik yang menepikan unsur-unsur teknis agama seperti syariat dan fikih. Perkembangan Islamisasi pada masa Sutawijaya berlangsung cepat di Banyumas, dan bukti abjad dari masa ini yaitu terkait Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge yang ada di Desa Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Islam Aboge sendiri adalah Islam yang dalam mempelajari agama Islam hanya menggunakan sumber suara atau tanpa teks, atau biasa dikenal oleh masyarakat Banyumas Jiping atau ngaji kuping. Corak kebudayaan Banyumas sendiri memiliki kesamaan dengan wilayah sekitar seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar, Jawa Barat. Corak kebudayaan keberagaman ini relatif sejenis dari indikasi bahasa, praktik keagamaan atau keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kehidupan sosial politik ekonomi di daerah Banyumas pada masa pra-Islam. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Dalam Babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Ketubuh dan Raden Pakuwon atau Adipati Wirabudaya yang saat itu menjadi Adipati ke-1 di Kadipaten Wirasaba. Pada masa kepemimpinannya, Kadipaten Wirasaba menjadi kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Wirautama atau Adipati kedua, wilayah Kadipaten Wirasaba I sampai ke Sindoro dan Sumbing. Sementara pada Babad Pasir Luhur, napak tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat, bagian timur. Jika dilihat secara sosial politisi, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang menjadi penguasa tanah Jawa. Walaupun dalam posisi sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam wilayah kerajaan, tidak banyak peran sosial politisi yang dimainkan oleh masyarakat Banyumas, yaitu daerah Wirasaba dan daerah Pasir Luhur. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis, serta alamnya yang berbatu-batuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar mengitari justru menjadi Banyumas menjadi wilayah yang memiliki struktur sosial yang mandiri. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu 1. Cowek, berbicara dengan suara keras. Yang kedua, beloak, berbicara dengan berlagak serius. Yang ketiga, dablongan atau dablong, seenaknya sendiri. Ajiban, bereaksi secara spontan melalui ucapan. Dobos, berbicara saat mengeluarkan ide. Banyol, bergurau atau bersedau gurau. Dan yang terakhir adalah topok, omong-omong, mengeluarkan unek-unek. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap. Tokoh Bawor adalah representasi dari dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana adikum, radoh atau sedakwatu tersebut digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Adapun karakter dari Bawor yang memiliki jiwa perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain 1. Sabar dan menerima apa adanya, berjiwa kasatria, jujur atau berkepribadian baik dan toleran, cancudan, rajin dan cekatan, ceplaka, lugas dan terbuka tanpa tandon aling-aling. Kemudian, dalam kehidupan ekonomi masyarakat, seluruh dataran Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor inilah yang menjadikan masyarakat di Pulau Jawa, termasuk Banyumas, mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah atau desa dengan daerah yang lain. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika masuk abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, nelayan, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini terdapat banyak klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara termasuk Indonesia.
Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas autentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Di daerah Banyumas, keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini yaitu Majelis Tafsir Al-Quran, MTA, dan Al-Irsyad. MTA berdiri di Solo pada tanggal 19 September 1972. Berkembangnya MTA di Jawa Tengah menyebar hingga ke daerah selatan dan barat Jawa Tengah, yaitu daerah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Sedangkan munculnya MTA sendiri di daerah Banyumas berawal sekitar tahun 2000. Organisasi Islam Puritan yang kedua yaitu Al-Irsyad. Organisasi ini lebih menekankan pada program pendidikan. Di daerah Banyumas sendiri terdapat beberapa sekolah yang bernaungkan Al-Irsyad. Dan di daerah Banyumas, Al-Irsyad sudah dikenal sejak tahun 1932, sejak berdirinya sekolah pertama di Al-Irsyad di Purwokerto. Dan hingga saat ini, secara resmi Al-Irsyad sudah diakui sebagai lembaga pendidikan berdasarkan putusan Menteri Agama pada tahun 1975, 1993, dan surat putusan 1995. Selanjutnya yaitu tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid atau lebih yang dikenal dengan Gus Dur. Dalam Islam moderat terdapat dua organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama berdiri di Surabaya tanggal 26 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. NU di daerah Banyumas sendiri merupakan organisasi masyarakat yang terbesar. Nahdlatul Ulama di Banyumas tidak hanya besar dan kuat secara agama, akan tetapi secara ekonomi dan pendidikan. Dalam hal pendidikan, NU di wilayah Banyumas dan sekitarnya memiliki lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif seperti RA, MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi. Kemudian organisasi Muhammadiyah di Banyumas. Organisasi Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah memang tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika dilihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Bahkan di Banyumas pernah menjadi tempat terlaksananya Muktamar Muhammadiyah ke-32 pada tahun 1953. Dalam hal pendidikan, Muhammadiyah juga berkembang pesat dari mulai BA, MI, MTS, MA, dan pondok pesantren serta perguruan tinggi dan beberapa panti asuhan. Tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak terlepas dari para pemikir Barat. Ada beberapa dasar yang dipegang oleh kelompok liberal, yaitu pentingnya kontekstualisasi istijad, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan agama, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama, dan pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sekretarian. Tipologi pemikiran Islam liberal di Indonesia didasarkan pada keyakinan yang menjadi penanda pemikiran Islam liberal di Indonesia. Hal ini disebabkan pemikiran Islam liberal di Indonesia merupakan suatu yang given, namun nyata adanya. Islam liberal di Indonesia tidaklah sederhana namun penuh dengan warna. Yang terakhir yaitu Islamisasi periode akhir. Islam di tanah Jawa jelas tidak berjalan linier. Sifat dasar kebudayaan yang terbuka mengakibatkan terjadinya keterpaduan nilai-nilai budaya Jawa dengan agama Islam. Pada masa ini, tarekat adalah tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas secara umum dan secara khusus di Sokaraja. Berbagai aliran tarekat muncul pada masa ini, seperti Satariyah, Naksabandiyah, Akmaliyah, dan Saidiliyah. Tarekat-tarekat ini memiliki jaringan sosial yang paralel dan luas, dan juga memiliki hubungan jaringan perniagaan saudagar di daerah Banyumas, khususnya Sokaraja. Selain itu, pada Islamisasi periode akhir tidak terlepas dari peran para tokoh agama yang merupakan sekelompok tertentu dalam masyarakat yang berbeda dengan masyarakat umumnya, tetapi menjadi elemen yang sangat penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama, memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Thank you and see you the next video.